Yaps, kedua HP ini adalah HP Sultan pada zamannya. Ini adalah Sony dan ini adalah iPhone XS Max. Ini adalah iOS dan ini adalah Android. Kalian pilih yang mana? iOS atau Android? Oke rekan-rekan, bertemu lagi dengan aku di channel DM Bramasta. Dan di videoku kali ini aku nggak akan mengunboxing sebuah HP atau mereview sebuah HP, melainkan aku akan sedikit bercerita mengenai penggunaan aku memakai kedua HP ini. Yap, ini adalah HP Sony Xperia 1 dan ini adalah iPhone XS Max. Nah, dimana kedua HP ini memiliki sistem operasi yang sangat berbeda ya, dimana Sony ini memiliki sistem operasi berbasis Android dan XS Max ini memiliki sistem operasi berbasis iOS. Oke, waktu lebaran kemarin ini aku tidak memakai Android guys. Jadi ini aku hanya memakai iPhone aja sebagai daily driver aku selama kurang lebih 3 minggu waktu lebaran kemarin. Dan ini rasanya menyiksa banget. Nah, ini aku hanya cerita ya. Aku hanya menceritakan pengalaman. Bukannya aku menjudge sebuah merek, cuman ini aku sedikit cerita aja. Kenapa aku tersiksa banget memakai iPhone ini sebagai daily driver? Yang pertama adalah soal konektivitasnya. Nah, di rumahku ini memakai WiFi ID dan ini aku memakai iPhone, jadi koneknya ke WiFi ID itu kadang terputus ya, terputus dengan sendirinya seperti ini. Nah, di sini kan di rumahku ini kan pakai WiFi ID, ini kan masih tersambung ya, masih tersambung karena aku masih pakai HP-nya. Yang aku maksud, bila mana kita taruh atau kita tidak pakai HP-nya, ini dia akan terputus. Misalnya dalam waktu jangka 5 menit lah kita taruh, dia akan terputus dengan sendirinya. Dan ini sangat menjengkelkan sekali karena notifikasi otomatis tidak akan masuk ke HP ini karena WiFi-nya tidak tersambung. Kan ini nggak lucu gitu kan, nggak lucu banget. Kenapa bisa begitu? Aku juga nggak tahu. Bagi kalian yang punya pengalaman seperti aku, monggo silahkan tulis saja di kolom komentar gimana rasanya pakai iPhone menggunakan WiFi ID. Pasti mengalami hal yang sama seperti saya. Oke. Yang pertama ini soal WiFi ya. Yang kedua, yang kedua ini soal sistem operasinya yang aku nggak suka dari iPhone adalah seperti terpenjara. Seperti kita itu dikekang dalam sebuah tempat dan tidak bisa gerak sama sekali. Kenapa saya bilang begitu? Nah, sebagai contoh kecil nih, aku download aplikasi ZG ya. Kita download aplikasi ZG itu memang di App Store-nya itu gratis. Tapi setelah kita mau ngunduh wallpapernya, kita bayar seperti ini. Get credit. Dan rata-rata semua wallpapernya bayar guys. Padahal kalau kita pakai Android, kita download ZG-nya, kita akan coba lihat ya perbedaannya gimana. Nah, di sini kalian lihat ya, kalian bisa lihat, kalian bisa download wallpaper ini secara cuma-cuma dan nggak bayar ini. Berbeda halnya di Android, di iOS ya. Misalnya nih kita akan download, tidak bayar sama sekali, dan kita bisa atur wallpapernya sesuka hati. Tapi kalau di iOS bayar. Aku juga nggak tahu, padahal ini pengembangnya juga sama, ZG ya, pengembangnya juga sama. Nih ya. Nah, yang ketiga yang menurut saya yang menjengkelkan di iPhone adalah saya kan biasanya edit video melalui KineMaster. Jarang sekali saya menggunakan laptop ini karena memang kalau di KineMaster kan lebih cepat, lebih simpel, bisa dilakukan kapan saja, di mana saja. Kalau laptop kan ngeditnya ribet ya. Kalau kita kemana-mana harus bawa laptop kan ribet. Kalau pakai HP kan mudah, kita bisa lakukan sambil baring atau sambil di warkop atau sambil di mana kayak ya, kita pakai HP kan mudah. Nah, kalau kita edit video itu biasanya kita pakai ini aplikasi KineMaster. Tapi di iPhone ini begitu kita download aplikasi KineMaster ya, ntar mana sih? Nah, gua akan ketikkan dulu ya KineMasternya.
ini aku download ya aplikasi KineMasternya, dan di sini aplikasinya gratis. Oke, gratis ya, gratis. Kita akan tunggu. Ini sudah selesai download aplikasi KineMaster, kita buka aja. Nah, oke, kita akan coba. Oke, belum sudah dikasih seperti ini, bayar 65.000 per bulan. Oke, nah kita akan coba buat baru sebuah project ya. Kita akan coba aja. Oke, kita akan coba kasih misalnya inilah bagi contoh. Nah, oke, kita akan coba simpan sebagai video ya, simpan sebagai video ya. Oke, setelah itu selesai kan, kita putar. Nah, aku lagi nyetir nih, nanti aja dilanjut ya, mohon maaf sebentar. Nah, kalian bisa lihat ya di sini aku lagi nyetir nih, ada logo KineMasternya, dan bila kita menghilangkan logo itu kita harus bayar. Sama seperti Android juga gitu. Bila mana kita download aplikasi resmi di Play Store ya, aplikasi resmi di Play Store KineMaster ya, aku tekan KineMaster. Bila mana kita download aplikasi di Play Store itu juga sama, untuk menghilangkan watermarknya kita harus bayar. Tapi kan ada cara lain kalau di Android ya, ada cara lain. Aku download di browser dan kita install aplikasi MOD. Nah, kalau di Android kan kita bisa download aplikasi MOD-nya dari KineMaster tersebut. Ini contohnya. Nah, ini contohnya ya aplikasinya. Dan ini kemarin aku masih bikin project Huawei Mate 30 Pro. Ini masih ada bekasnya ya. Dan ini tidak ada watermarknya karena kita bisa install aplikasi di pihak ketiga. Tapi kalau di iPhone jangankan pihak ketiga cuy, kita oprek iPhone aja nggak bisa ya. Jadi kita stuck di situ, mau nggak mau kamu harus download di App Store, mau nggak mau ya kamu pakai aplikasi yang sudah ditentukan oleh pihak iOS. Well, gimana menurut kalian? Jadi intinya gini ya, kalau kalian suka iPhone, kalian harus punya ekosistem, misalnya ya harus punya laptop MacBook ya, terus punya ya pokoknya perangkat-perangkat yang kompatibel dengan iPhone, gitu aja sih. Terus yang berarti nggak ada kelebihan dari iPhone dong bang? Ada kelebihan dari iPhone tuh, ada ya. iPhone tuh yang gue suka adalah videonya cukup stabil banget di iPhone. Kalian bisa lihat contoh video yang aku gunakan dan contoh video yang aku rekam memakai HP iPhone XS Max. Nah, di sini bisa kalian lihat di atas ini. Ini adalah contoh video yang aku gunakan menggunakan iPhone XS Max ini. Jadi videonya cukup bagus, cukup stabil dan cukup jernih banget. Kalau memakai iPhone videonya top lah kalau iPhone ya. Dan kelebihan yang lainnya mengenai iPhone adalah keamanannya. Dia keamanannya cukup bagus. Dia punya security-nya cukup bagus. Jadi cukup terjamin lah kalau memakai iPhone ini ya, jangan takut akun-akun kalian bisa gampang kena bobol. Terutama keamanan dari HP-nya. Misalnya HP kalian ini hilang atau ditemu orang dalam keadaan terkunci, ini orang pasti kesusahan untuk membukanya. Walaupun itu dipaksa dengan bypass ya, bypass kalian tahu kan iPhone bypass. Nah, iPhone bypass itu bisa dilakukan dan bisa kebuka sampai menu ya, sampai menu seperti ini. Sampai menu seperti ini itu bisa. Tapi kelemahan bypass kan berbeda dengan HP yang normal. Kelemahannya di HP bypass itu ya itulah, aktivitasnya itu masih berjalan di HP ini ya. Jadi ya gimana ya, kalau menurutku kalau keamanan dari iPhone bypass itu sudah nggak ada. Jadi kalau kalian membeli iPhone bypass, siap-siap kalian akan menerima resiko. Misalnya kalian menerima resiko HP itu kena lacak dengan yang punya, yang pertama. Yang kedua riskan virus. Terus yang ketiga HP-nya itu terkunci lagi ya. Terus yang keempat dia akan HP-nya kadang tiba-tiba mati kalau di iPhone bypass ya.
Ya saya pernah sih pakai iPhone bypass waktu dulu 2 tahun yang lalu, pas rame-ramenya iPhone bypass itu. Saya coba iPhone bypass tuh memang kurang oke sih kalau digunakan untuk sehari-hari, karena dia mempunyai banyak kelemahan yang harus kalian hadapi. Ya menurutku kalau kalian mau beli iPhone bypass mending jangan deh, karena iPhone yang normal sekarang pun sudah turun banyak drastis. Jadi kalian yang mempunyai minat untuk beli iPhone dan merasakan atau mencicipi iPhone, yang bagi kalian yang belum pernah, ya inilah saat yang tepat, karena iPhone sekarang sudah turunnya drastis banget. Seperti iPhone XS Max ini bisa kalian dapatkan di harga 4 jutaan ya, walaupun kemarin tuh harganya masih 6 juta ke atas, sekarang sudah 4 jutaan. Kalau kalian ingin membelinya bisa kalian dapatkan di harga segitu sih. Oke, jadi gini intinya. Kesimpulan dari video ini adalah, jikalau kalian punya Android nih ya, kalian tidak perlu lagi membeli HP iPhone. Kalau menurutku ini nggak perlu. Jadi cukup dengan Android, semua apa yang kalian inginkan bisa kalian dapatkan di HP Android ini. Tapi jikalau kalian punya budget yang lebih untuk nambah HP, bolehlah kalian nambah iPhone untuk sebagai HP daily driver ataupun HP sekunder, nggak apa-apa, pokoknya ada 2. Tapi kalau kalian hanya punya HP iPhone, mending kalian harus punya HP Android. Nah disitulah perbedaannya ya. Kalau kalian punya HP Android, nggak usah beli HP iPhone kalau menurutku. Tapi kalau kalian punya iPhone, harus dan wajib punya HP Android. Nah ini harus ya, karena apa? Seperti yang aku ceritakan tadi, HP iOS itu sifatnya dia itu egois kalau menurutku ya, jadi dia hanya bekerja sendiri. iOS diciptakan oleh siapa? Oleh Apple. Dan iOS siapa yang menggunakan? Hanya iPhone. Tapi berbeda halnya dengan Android. Android berbasis sistem yang terbuka sekali lah. Jadi brand-brand lain seperti Samsung, Oppo, Vivo, Xiaomi, Sony dan lain sebagainya itu menggunakan Android sebagai basis sistemnya. Tapi kalau iOS, mana ada Samsung pakai iOS? Kan nggak ada, cuman iPhone doang yang pakai iOS. Nah seperti itu. Jadi ya wajar lah kalau iPhone punya sistem keamanan yang bagus, karena dia pakai sendiri sistemnya. Nah seperti itu ya, kalian paham ya. Jadi kalau kalian punya cerita atau punya pengalaman pribadi mengenai kedua HP ini, yaitu Android dan iOS, itu kalian bisa tulis saja di kolom komentar. Jadi saya tidak menjudge HP iPhone jelek, enggak. HP iPhone itu bagus dan HP Android juga bagus. Jadi kedua HP ini sama-sama bagus. Jadi tidak ada saling menjelekkan antara kedua basis sistem ini ya. Ya saya paling nggak suka kalau lihat TikTok ngandalin iPhone, membanggakan iPhone. Itu kadang gue jengkel juga sih lihat di video di TikTok seperti itu. Seolah-olah itu bangga pakai iPhone. Padahal iPhone tuh juga banyak kelemahannya. Nah, gitu aja sih. Ya bagi kalian yang suka video ini silahkan like aja, bagi yang tidak suka silahkan dislike. Jadi kita di sini sama-sama belajar, tidak ada yang memintari dan tidak ada yang menggurui. Sama-sama kita itu berbagi sharing pengalaman. Ya, kita di sini sama-sama belajar lah ya. Oke, saya Bramasta undur diri dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.